Dan draftnya akan langsung dimulai. First pick kah, second pick kah, itu akan paling berpengaruh. Dan Dewa United first pick, second pick untuk EVOS. Oke, Teresa Tusin sudah ditiadakan, gak ada chip juga. Tapi menarik karena Teresa di sini benar-benar diprayo buat di-ban oleh Dewa Iya. United. Dan di sini ya mungkin Ray juga ngelihat EVOS Glory ini masih terbayang-bayang season lalu, Pak. Dimana mereka hampir menang aja waktu itu kan. Mereka hampir keriat kan. Tapi waktu itu berseragam Geek Ya, untuk Ray-nya. beda, Sekarang kan beda sudah sekali. berseragam ini lagi. Iya, jadi temen ya sekarang ya. Iya. Ray-nya udah Ray ngelihat EVOS ini udah Waduh, gemes nih satu langkah kepleset dia di sana. Misi balas dendam kah untuk Ray? Karena ada Link dan Zas berbeda dengan di match pertama ya. Zasnya sekarang ada di ban untuk second pick-nya. Bahkan kalau ngomongin Zack sendiri, di game kedua match pertama itu gak dipakai kan? Iya sih, benar-benar dilepaskan buat Zasnya juga. Dan yang lepas buat Assassin menurutku Hayabusa kalau mau diambil di awal juga bisa, tapi masih dengan Valentina. Wah. Yang 2 game berturut-turut menjadi prayo untuk diambil first pick. Ini juga powernya Hizume nih. Bukan prayo juga sih, tadi kan sempat dilepasin ya, nggak di prayo Loi ya tadi buat game Ya, pertama. untuk tapi langsung dibalas sama Onyxnya langsung diambil valennya. Jadi kayak hitungannya tetap prioritas lah. Oke, ini ada Hayabusa. Kalau mau diamankan sekarang buat dipakai oleh Annabelle, Assassin ya. Assassin, yes. Sebenarnya kalau misalkan mau di 3 juga nggak apa-apa sih, dia masih ada Nolan juga kan. Seandainya nanti habis dan memang mau menggunakan Assassin, apalagi kayak dia Alpha. Yang menurut gue sekarang untuk matchup sama Assassin agresif di awal tuh Alpha masih unggul. Yap, ada Alpha dengan si Bane ya kalau kita bicara fighter. Yep. Buat jadi jungler tank. Oke, opsi. EXP dulu kah yang bakal di-secure sekarang? Edit Ada Eden bener, Harlot. atau dua-duanya sepaket nih. Mosso dan Kufra. Wow. Ini dia ngambil Kufra membuktikan kalau memang ayo lu kalau berani pakai Assassin lu gitu kali ya. Ya, dan juga ngedinai Valentina sendiri kan. Karena dari Valentina juga dengan efek dash yang dimiliki, ini bakal bisa di-cancel berkat bouncing ball. Tapi berani gak sekarang buat ngebuka Assassin? Belum ternyata. Karena Cloud bersama dengan Edit yang ternyata dipakai oleh Dewa United. Nah, Cloud-nya bakal jatuh ke tangan dari Watt dan kita tahu ini Watt dengan Cloud adalah pemain yang cukup berbahaya nih, Lim. Iya. Cloud sendiri yang memang menjadi hero power dari Watt sendiri juga. Kita tahu bukan cuma dari Cloud-nya doang. Watt itu terbiasa nge-carry game, Om. Nah, Cloud ini memang hero disetting untuk carry game. Jadi ini hero yang sesuai banget. Jadi season kemarin kita sedang juga melihat Kari yang Kari dipakai juga juga sama teman-teman dari Dewa United. Tapi masalahnya sekarang Vexana nggak ada jungle yang dimunculin. oke, masih disimpan ternyata buat jungle. Karena memang untuk Annabelle sendiri, dia cukup fleksibel ya dengan jungler-junglernya dia sendiri. Tadi sempat di-mention ada Alpha bisa keluar. Hayabusa bahkan masih bisa pakai dengan dia. Lancelot bahkan mungkin kalau masih mau dipergunakan. Oh iya juga ya. Annabelle untuk Lancelot. Dia sempat ikonik juga tuh Lancelotnya kan. Yap, Lancelotnya dia. Tapi gue pengen nambahin satu sih Om, paling sekarang untuk Assassin, Joy udah boleh juga sih masuk ke dalam. Tapi kalau first phase enggak kayaknya, second phase. Second phase ya. Ya, Atau bahkan di pilihan terakhir lah biar musuh kaget juga. Harus ngeliat berapa banyak efek sisi yang bakal diberikan. Tapi menurutku memang bener sih. Kayak dengan diambilnya Kufra sendiri, ini bisa ngedina antara Fanny atau Joy. iya kan? Ya. Biar sengaja ini Om. Ayo udah kalau mau pakai dah, gue udah ada Kufranya. Udah aman ya Kufra ya. Iya, Dan iya, mungkin Kufra di turnamen yang terakhir ini minatnya juga cukup besar. 20%-an gitu. Iya, karena balik lagi Assassin kan. Yap, Meta meta Assassin. bouncing ball-nya aja tuh udah ngaruh banget, udah ganggu banget. Hayabusa kena Kufra sih sakit kepala ya, Iya, asli. bisa masuk gak bisa pulang juga Itu kan. dia. Kejedot dia di tengah-tengah. Dibolain Om, masalahnya. Dibolain. Itu yang susah banget. Tapi utility-nya udah lengkap sih kalau untuk EVOS menurut gua. Vexana, Kufra, ini udah ada 2 sisi. Bahkan kayak dari gold laner-nya aja bisa stun. Ya, tapi sekarang Hayabusa sudah mulai di-ban juga ya. Alpha kah yang akan di-ban setelah ini? Alpha kan? Carmilla. Carmilla. Ini target juga mungkin ya ke Mueza. Salah satu hero favoritnya juga dari Carmilla. Dan untuk last band ini, Alpha? Alpha kah? Bane? Atau Assassin? Nah ini nih, dilema nih sekarang. Tapi untuk match yang kedua, ada Hylos. Ada Hylos Ada apa? Hylos. XP lane-nya masih ada juga nih. Bisa. Kebuka. Hylos kah? Atau tetap pakai dengan Tamusnya? Tamus Vengeance juga buat lawan Cloud. Yap. Itu masih bisa. Oh, kalau ngomongin XP ada satu lagi Om. Baru di buff. Cici. Cici juga ada ya. Alpha, oke. Oke, masih jungle. Hayabusa Alpha. Dan ini untuk historinya ya dari Mueza, dia juara 3-4 dari FDL season 7. Ya sama di season 8 juga dengan bendera OP Pegasus.
dan first place kemarin dari MDL season tadi dengan Dera Gitfam Junior. Iya, dimana ini waktu mereka first place juga mereka luar biasa ya. Parah. Dari 3-0 jadi 4-3 loh. Reverse sweep loh itu. Iya waktu itu dalam banget sih itu ya. Iya itu. Itu benar-benar emotional dalam banget damage. waktu itu momentumnya itu. Parah memang, kelihatan banget. Dan ya ini dia untuk pick 4 Ruby ternyata. Salah satu hero yang sebenarnya rame juga sih dari Ruby. Ya, heavy CC ya dia. Jadi banyak karakter, tapi masih loh berarti di sini. EVOS Glory mereka masih main dengan heavy CC kontrol mereka. Masih ya? Masih Masih berputar. masih seputar sana. Cuman sebenarnya apakah itu salah? Ya tidak. Tidak. Tapi setidaknya lu mencari alternatif yang lain. Kalau emang masih kebuka ya nggak masalah mereka mau main kayak gitu. Powernya begitu. Yap. Tapi sekarang apakah memang mereka sudah mengembangkan sesuatu ya? Nah, itu. Dengan apa yang sudah mereka, atau akan mereka bawakan sekarang. Julian Pick. Dewa United bermain dengan cukup agresif ternyata. Ya. Dan mungkin kabar buruknya buat Julian sekarang, dia harus berhadapan dengan Ruby dan juga Kufra. Cancellation dan Walah. Hylos. Waduh. Ini dia. Wah, Debut dari Hylos kembali muncul untuk XP lane ya. Hero seperti Moskov, pokoknya yang pakai item attack speed, itu ditempel Hylos capek banget sih. Nah, ya, karena mau gak mau fokusnya dia adalah buat lari ya. Ya. Tapi sekarang berhadapan dengan Hylos, Bane ini menurutku jadi jungler yang kuat banget. Ya. Untuk main front to back ini bakal ditabrak dengan siapapun. Siram Tapi dengan nggak, Ken Yu. tapi sekarang kalau kayak begini kondisinya, Hylos mau Vengeance apa Revitalize aja? Kalau saya tetap tim Vengeance sih. Vengeance ya? Vengeance banget ya. Kalau Revitalize itu lebih ke dia durable untuk team fight. Tapi kalau Vengeance buat lawan balik dan Assassin masih. Nolan. Cukup berani dengan Nolan karena Oke. pastinya bakal ditempel habis. Sekali salah move ini ditempel habis-habisan sih Om ya. Yes. Buat kaburnya. Ini nyaman sih. Gimana lagi nih nanti nih untuk pertempurannya. Tapi jujur dengan Kufra yang diambil itu udah lumayan banget tadi. Untuk nutup efek sisi dan ya matiin mobilitas lawannya. Yep, bener. Cuman biasanya Kufranya kalau sekarang, misalnya nanti dia lompat juga dengan Tyrant Revenge-nya dia, kena si Hylos, dan Hylosnya gak langsung ke Instant Burst, ya udah, kena empelan dia. Yap. Karena di sini mereka juga harus mengelak lagi dari Law and Order yang sangat-sangat mengganggu yang bisa dihasilkan dari Hylos. Tapi Revitalize. ini dia. Yep, Revitalize dari Hylos. Ini untuk, ya karena sekarang tuh paling keselnya adalah Clock of Destiny. Betul. Dari Clock of Destiny yang memang menambahkan kan buat hybrid defense. Yap. Oke, sudah terdengar bagaimana suara dari EVOS Fam di belakang kita. Dan juga anak dewa di pojok sana. Tapi karena ini match yang pertama, kita mau tes dulu nih ya. Ini match pertama untuk masing-masing tim. Anak dewa, are you ready? Oke, belum ready sepertinya. Tapi Bos Fam, are you ready? Ya wes, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Wow, match kedua yang gak kalah panas dengan match yang pertama. Wow. Weh, sabar, Ijume satu yang terakhir dan Panzer. Wow. Itu benar-benar wow, tapi karena terlalu dalam kan buat Hijume. Iya benar karena ini adalah mantan timnya juga makanya semakin wow gitu. Iya, dia purify, gak bisa kabur lagi. Tapi Yap, dan tertabrak juga satu yang terakhirnya akankah kali ini Weza bisa bertahan tapi Weza berhasil diamankan. Hanya saja Navel yang menjadi bayarannya dan sekarang waktunya untuk Ray bisa membaca keadaan mereka menyamakan poin kill. Wah ini rugi sih jelas kehilangan Anafel di awal setelah dapetin 2 buff Om. Dan juga tadi kalau kita bisa melihat bagaimana Ray sendiri yang memberikan damage-nya dia yang cukup besar sekali tadi. Enhance sight yang terjadi juga. So let's see, dari emblem setnya Soriso dengan full tank emblem. Dimana dia akan sangat-sangat tanky juga apalagi membawakan Revitalize. Dan kita belum melihat di sini Soriso untuk join tim fight-nya. Karena mungkin Soriso-nya bakal lebih diplot untuk bisa menangin nanti di turtle yang pertama. Farming dulu ya, balik lagi untuk di arah early game-nya. Tapi Anafel, walaupun tumbang sekali, gak ragu dia untuk masuk ke dalam jungle. Dia tahu juga jungle dia udah di-invade soalnya. Yap, ya kita tahu lah pattern farming yang dimiliki Navel juga sangat-sangat baik sekali. Dia tahu harus pergi ke arah mana sekarang. Terlihat Panzer, udah langsung dihajar habis-habisan. Akankah Panzernya bisa pergi dari tersebut tapi masih dikejar pula dengan satu NN Chain yang sudah terlihat. Kurang di all in tadi, Ray masih ragu kayaknya untuk ngeluarin semua skill. Takut tiba-tiba ditabrak balik, tapi gak level 4 itu. Oke, belum level 4 juga. Sementara sekarang Cloudcon sudah level 4 dan siap bergabung ke area dari turtle. Akankah Navel masih sempat untuk bisa menghancurkan ke turtle tersebut? Tidak, dia pergi saja. Lepas ya, free turtle pertama. Yap, ini dia yang mungkin dari Dewa United di season kemarin belum ada ya. Menang buat early game-nya.
Dan sekarang mereka sudah dapetin early game ketika mereka menang. Kita tahu bagaimana mid game mereka bakal cukup mengerikan dan late game-nya mereka masih membawakan Cloud. Dan Cloud-nya juga lumayan tidak tersentuh di sini untuk di area top lane. Oke. Yep. Oke, cukup berimbang sepertinya ya talent prediction ini. Yep, 3 untuk Dewa, 3 untuk EVOS. benar. Oke, dan ngomongin soal mid game ya, sebenarnya Watt sendiri yang sampai ada itemnya jadi, itu bakal beda cerita lagi. Apalagi sekarang, Blazing Duet plus Winter Crown. Yap. Itu menjadi mimpi buruk juga tuh. Dan ini untuk EVOS. cukup kebantu dengan adanya Ray sendiri sih. Dimana di early game-nya bisa dipegang dengan Ray juga tadi. Dan damage dari Julian kita tahu. Untuk di early apalagi kalau memang follow up damage di belakang ini ada. Itu akan sangat menyakitkan dan bisa langsung instant pick off. Siapapun. Oke, dengan 2 poin kill untuk masing-masing tim. Sebenarnya temponya agak sedikit turun nih, karena ya balik lagi. Duanya sama-sama farming, pattern diselesain dulu. Biasanya pas ketemu setelah semua jungle selesai, baru kan ada team fight. Yap. Ada sedikit perbedaan level nih ya antara Anavel dan juga Ray. Hanya sedikit saja tadi terlihat dengan perbedaan satu turtle yang berhasil diambil. Ya, tapi Soriso bakal terlihat kuat banget ya buat di bottom lane karena ya Ruby mungkin bisa farming tapi tidak akan bisa menghalau buat Hylosnya untuk tetap farming juga. Jadi sama-sama dengan metode farming dan bahkan Clock of Destiny ini kalau sampai jadi juga buat Hylosnya. Dia akan sangat-sangat tanky sekali. Biasanya di Legend Gem-nya dulu nih. Atau ntar akhir-akhir mungkin di item kedua ketiganya baru dijadiin Clock of Destiny. Karena efek dari gift-nya Legend Gem itu udah dahsyat banget sih menurut gua. Regen darahnya itu yang langsung nembak ketika udah setengah darah. Itu benar-benar bikin Hylos bakal kuat dan itu berdampak sama Revitalize. Yap. Jadi akan nambah. Oke. Sementara sekarang di area tengah. Mereka masih sempat untuk bisa melakukan sebuah pergerakan. Satu wave minion tadi diambil oleh Klaukun dan di atas udah mulai berkumpul semua ya. Ya, ini sejauh ini memang Watt masih baik-baik saja. Karena dia bisa mengimbangi Doma untuk melakukan farmingan. Karena kita tahu itu adalah Cloud juga BMI akan lebih sering dipakai untuk bisa menyelamatkan diri sendiri. Ya, selama masih bisa dapetin minion, Cloud sih aman loh. Yang bahaya adalah lawannya, tapi karena memang Moskov juga sekarang hero yang butuh farming kayak ya udah Golden jadi sesuatu aja jangan sampai ada yang kecil aja. Yap, ini benar-benar dibuat ya sebuah pertahanan yang cukup baik oleh pemain-pemain dari Dewa United itu sendiri. Tapi barusan terlihat Spirit of Destruction gak konek karena siapa malah membuat pansernya menghilang di dalam pertempuran tersebut. Ya berkumpul 5 member dari Dewa United mendapatkan turtle kedua mereka. Wow, lihat tuh Soriso waktu melakukan zoning tadi. Sangat-sangat slow sekali. Ketika kena, udah gak bisa kemana-mana lagi dan benar-benar team fight harus di-initiate oleh EVOS Glory. Dan bukan cuma tadi zoning doang om, dia bahkan buka revitalization buat nyelamatin posisi dari Moeza. Ya, dan Moizanya juga akhirnya survive ya. Iya. Sementara, oke. Dari EVOS Glory harus mencari cara untuk bisa menekan Ray. Kita lihat bagaimana farming pattern untuk Ray sendiri. Ini cukup cepat, di early game sudah mulai bisa dipegang. Dan bahkan nanti ya sekali lagi untuk di late game, yang mereka masih punya Watt yang masih baik-baik saja sedari tadi. Percobaan ganking sempat dilakukan memang ke arah Goldren tadi, tapi nggak membuahkan hasil apapun. Bahkan ya Zoriso seperti biasa, ketika bermain jungle yang bisa carry, Julian atau Assassin, itu bisa langsung dikasih lane di atas menit 5. Yap. Tapi setidaknya ya antara Doma dan juga Anavel nih, walaupun mereka berada di tempat yang berbeda, namun kita sekarang lihat dulu di bagian bawah. Fluffy masih selamat sendirian, menghajar 2 player tadi. Oke. Memang masih bisa ditahan juga, tapi Fluffy kita tahu ini adalah Ruby kan. Mau dikeroyok berapapun, selama ada banyak wave minion di samping dia akan tetap bisa mendapatkan efek regen juga dengan spell steal-nya dia. Dan EVOS setup untuk turtle yang ketiga sekarang. Bagaimana Watt ini harus bisa membaca, karena semua hilang dari minimap. Yap, udah menghilang dan sekarang waktunya untuk mereka hampir saja bisa melakukan sebuah pergerakan. Tapi tadi Tidal Defense gagal langsung nabrak ke arah Watt. Dan Moeza mulai maju ke bagian depan. Waktunya untuk pemain dari Dewa bisa kembalikan apapun itu yang sudah diperbuat oleh EVOS Glory. Ya, belum ada korban ya sampai saat ini. Watt tenang banget tadi. Walaupun Panzer udah masuk, dia tetap masih stay calm aja. Iya, dan sayang tadi memang ya untuk Enhance Chain yang gagal untuk memberikan efek knock up ke siapapun. Jadi reset dan posisi untuk Dewa United, dimana mereka lah yang akan bisa melakukan setup terlebih dahulu. Waduh, Sorizo tuh lari kenceng banget tuh. Banget. Iya. Hylos balap nih udah jadi. Hylos memang ngeselin sih sebenarnya kalau kita berhadapan dengan Hylos ya. Karena keras banget, namun turtle ketiga kembali setup perfect Yap. turtle. Dan tidak akan ada lagi setup yang bisa dilakukan oleh pemain dari EVOS Glory. Wow. Turtle loh. 3 total perfect juga dan bahkan setup mereka. Sini Dewa United sangat rapi sekali. Kalau mau setup, wah ini garda depan mereka sudah banyak. Ada Moeza, masih ada Zorizo juga. Di belakangnya jelas Ray selalu ready untuk bisa membackup rekan-rekan yang lain. Dan kelihatannya malah memang dipancing ya sama Moezanya. Ya udah nih makan aja nggak apa-apa, nanti teman-teman dia akan bebas. Apalagi turrets yang digunakan buat Moeza itu bakal jadi masalah sih.
Dan untuk split push ya kelihatan banget dari EVOS sendiri. Karena ada Navel, satu turret di bawah udah hancur. Yap, satu turret untuk split push-nya. Tapi team fight-nya sini yang aku harus lihat. Karena dari Dewanya mereka sudah mulai membiarkan untuk Watt-nya join team fight-nya. Ya. Dari tadi Watt selalu ada di lane dia dan sekarang sudah mulai bisa join team fight. DHS tadi sudah didapatkan juga oleh Watt. Gue nungguin late game sih. Penasaran Blazing Duet sama ini Yan Winter. Tapi ada game pack ya. Hylos DRX Brand perdana digunakan oleh FlapZ setelah update patch saat Falcon Happy Brand berhadapan dengan ASRG di SPS MLBB season kelima. Gila, itu pertama kali juga aku ngeliat Hylos-nya bawa Revitalize kan 2 kali. Berturut-turut juga. Jadi ya ini dia untuk Anavel dengan satu Melvic Roar yang baru saja selesai. Buset. Pergerakan dari EVOS Glory ini belum dapetin apapun juga karena Panzer nggak bisa setup. Oke, bertemu untuk kali ini antara Sorizo, Panzer, Doma. Udah ada satu Glorious Pathway, mau tidak mau untuk kali ini Panzernya akan membuat sebuah tameng agar bisa membuat pergerakan dari Doma bisa selamat. Tapi Domanya pun di tempat berbeda berhasil lagi dihilangkan. Gak bisa kemana-mana, bahkan ada pertarungan yang terjadi di 2 tempat yang berbeda. Dan keuntungan full untuk Dewa. Iya, mereka bisa dapetin mid turretnya sekarang. Zoning dari Sorizo ya, lagi-lagi sih. Langsung Glorious Pathway-nya dibuka untuk memberikan efek slow. Dan membuat takut akhirnya semuanya yang harus mundur ke belakang. Dan itu dia untuk team fight di 2 tempat yang berbeda. Dengan damage yang dimiliki oleh Dewa United. Ini sudah sangat mumpuni sekali. Mereka punya Ray, mereka punya Julian. Iya, ini masih one dimensional sih. Kayak dari EVOS ya, balik lagi ngandelin late game, kita defense, cari kesalahan dari musuh dan balikin. Ya, sebenarnya kalau mereka menang di early mungkin tidak terlihat seperti itu ya. Tapi karena mereka kalah tadi buat di early team fight di Turtle-nya yang membuat mereka akhirnya harus cari momentum sesuai dengan draft mereka sekarang. Yep. Lord, Enak banget. Dan Lord menjadi milik dari Dewa tanpa ada gangguan sama sekali. itu dia. Free Lord ini loh yang akan bahaya banget. Memang sih inner turret masih lengkap ya. Biasanya dipakai buat inner dulu kan ya. Tapi ini Dewanya benar-benar terlahir kembali loh kalau ngeliat bagaimana gameplay mereka dari awal sampai dengan menit ke-9 ya. Nah makanya tadi ya kita harus melihat nanti late game mereka apakah serapi di early sampai dengan mid mereka seperti ini. Apakah kuncinya memang ada di Ray yang nggak berada untuk Dewa United di season kemarin. Dia dapetin banyak ilmu, banyak pelajaran dan sekarang dia bawa untuk Dewa. Iya. Ini setup buat Anavel juga menurutku bakal sulit ya. Karena buat hitboxnya kalau memang fracture yang dilepaskan ini agak sulit kalau memang mau target ke Watt. Susah banget malah kalau ngomonginnya ke Watt ya. Belum lagi dengan damage di depan ini. Sebelum sampai Watt dia harus lewatin dulu Hidume yang bisa nge-spam skill dan gue rasa itu bakal bocor banget. Yep. Dan di atas Lord sudah ditemenin lagi dengan ada Hylos tapi barusan terdengar I'm offended sudah dikeluarkan. Gak ada lanjutan lagi loh. Gak ada poke damage sama sekali dan inner turretnya rontok. Sisa 1 nih di bagian top lane. Yap, yang dimana di topnya juga bisa di all in oleh Dewa United. Mereka bisa mancing tim fight-nya di situ. Karena udah mau kelihatan juga ada Sorizo, ada Moeza. Hancur sudah inner turretnya. Hilang semua tersisa base turret. Dan gak bisa setup nih. Biasanya Kufra itu akan enak ketika dia punya badan di depan. Yang maju duluan. Tapi Fluffy dengan Ruby dia gak bisa badanin full. Yap, dan juga buat Kufra sendiri harus ada dalam rumput ya. Dimana untuk area rumputan ini semuanya lagi dipegang Dewa United. Wedge dan Moise sekarang tertangkap basah. Ditarik lagi Emo Offender tapi Glorious Pathway di bagian belakang malah meninggalkan Pansen sendirian di area tersebut. Akankah mereka melakukan sebuah team fight terus-terusan tapi ternyata tidak. Mundur lagi. Belum mau komit dengan adanya inisiasi tadi. Lagi-lagi karena Moeza bukan target yang tepat. Tom. Iya, gak bisa langsung di burst ya. Dan juga langsung tumbang. Sementara banyaknya efek spell steal yang bisa didapatkan dari Moeza juga. Dominan size ada, Blade Armor juga selesai bagi Sorizo. Ini udah lebih daripada cukup di sini untuk bisa mengangkat team fight. Karena untuk total damage yang bakal terjadi ini bakal masuk nanti. Datang dari si Julian dulu buat di early sampai mid. Late game-nya lagi-lagi Cloud yang memang sudah siap. Dan 4 magic damager ya, ini dari Dewa United yang berarti bahwa memang mereka bisa menangin di early-nya. Dan ini sudah mulai berjalan sesuai dengan rencana mereka. Itu bikin Wattnya bakal sakit banget loh nanti. Karena fokusnya ke magic defense kan. Ya. Dari teman-teman EVO sendiri tadi kayak ada Radiant juga yang udah jadi. Watt akan bebas banget. Dan jangan lupakan juga untuk late game ya. Late game ini semua bisa terjadi. Moskov memang hero late game. Tapi Blazing Duet Cloud gue rasa impact itu bakal lebih dahsyat. Ya, lebih ke area kalau misalnya kita bicara soal Cloud. Dan badan sini menurutku dari EVOS ini mereka butuh banget di depan. Tidak ada yang menahan sama sekali dan kalau memang tim fight-nya nggak bisa di-initiate, mereka mau gak mau harus mundur. Dan setiap kita melihat mereka lagi mundur, mereka kehilangan objektif. Ya. Lord selanjutnya akan menjadi medan perang yang sempurna bagi mereka berdua. Karena gue rasa EVOS harus coba kontes sih. Kalau dikasih free lagi nih best turretnya bisa free. Ya, tapi lihat tuh, kekuatan dari Hylos juga ya. Sorizo selalu bisa buka rumput di depan dan gak ada rumput yang bisa dihinggapi oleh Panzer sekarang. Yep. Dan Fluffy tertinggal Emo Offender gak kena tapi dibalesin dengan Hijume. Dan berakhir membuat Fluffy
menghilang. Langsung mundur. Ada satu misplay tadi yang terjadi dari Fluffy. Langsung mundur semua. Dan ya Lord masih bisa di-secure. Ya terbilang free lah ya, karena nggak dikontes juga. Iya, tapi setup Dewa United ini serem banget ya. Semua rumput dicek dan juga tadi tipsnya mereka tahu bagaimana total damage yang bakal mereka berikan. Sehingga memukul mundur ini. Akhirnya EVOS Glory mereka nggak bisa mendekat sama sekali. PR-nya ya badan. Iya Gak kan? ada yang bisa nahan di depan. Dan setiap kali ada yang ke depan. Efek slow dari Hylos. Ini udah gak bisa kemana-mana lagi. Team fight wajib di initial akhirnya. Mending sekalian pakai support ya, jadi adu durable kan. Rafaela mungkin Matilda Yep. bisa lebih enak, tapi karena memang di bawah juga sih pick Hylosnya agak susah. Dan Lord sudah mulai hadir kali ini melewati arah mid lane. Yep, dan mereka pun harus berhati-hati. Kenapa? Karena sekarang Hijume bisa saja mengamankan langsung ke arah satu ultimate yang sangat-sangat membantu lagi ke arah tim. Tapi Fluffy yang berhasil lagi dihancurkan, di mana satu base utama yang ada di bagian tengah udah berhasil langsung dihilangkan juga. Douma masih mencari celah untuk bisa mengantarkan damage, tapi sakit banget tadi Energy Chain. Dan juga Sonya bahkan tadi terlihat dengan sejak dimiliki dan mereka berfokus lagi untuk bisa menghancurkan lagi ke arah satu base utama. Akankah berhasil? Sedikit lagi dan Dewa United Esports mengamankan game yang pertama. Wow, game yang cukup seru. Memang dari awal terlihat tempo